Bu semua sudah hadir di sini. Kami dari LKBH Belitung, dalam hal ini saya selaku Kepala Bidang Litigasi kalau di LKBH Belitungnya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait materi pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya. Nah, tadi sebelumnya sudah dipaparkan sedikit oleh Pak Ketua kami, Bapak Herianto SHMH. Nah, mungkin untuk lebih menjelaskan terkait dengan apa sih pencatatan perkawinan itu, karena memang kita ini di Pulau Belitung, Bu, khususnya terkait dengan pencatatan sipil ini memang terkadang itu hal yang sepele, namun ketika misalnya persoalan itu mulai mencuat, itu biasanya ketika sudah mau ada anak yang mau melanjutkan sekolah, entah itu kuliah, entah itu misalnya mau nikah, disitulah akan terjadi persoalan hukum biasanya. Kalau kata orang itu nasi lah jadi bubur, nak disuruh jadi nasi pula. Nah, makanya dengan hadirnya kami di sini, kami mencoba untuk memberikan pemahaman. Ini loh pentingnya bahwa pencatatan itu sangat diperlukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini di sini saya jelaskan ada slide-nya. Karena ini kecil, Pak, jadi saya pindah lagi ke sini. Sudah pindah nih, Pak, akhirnya. Jadi ini terkait masalah perkawinan ini diaturnya itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu adalah Undang-Undang Perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan ini itu sudah lama adanya. Dan undang-undang perkawinan ini bukan untuk orang Islam, semua agama termasuk non-muslim juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini. Nah, cuman kita yang muslim itu lebih spesifiknya itu diatur yang namanya kompilasi hukum Islam. Nah, khusus kita yang orang Islam. Nah, jadi di sini kalau kita melihat definisi atau pengertian, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berdasarkan undang-undang perkawinan. Kalau berdasarkan kompilasi hukum Islam atau dalam hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitzvah halidah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Nah, ini yang menurut kompilasi hukum Islam. Ini definisi atau pengertiannya. Nah, ini tadi saya sampaikan kenapa undang-undang perkawinan itu membutuhkan pencatatan. Kalau kita orang Islam, biasanya kita orang di kami memang kebetulan orang sini asli, Bu. Kalau aku aslinya orang Damar, Belitung Timur. Di bahasa itu, kami pun lah udah nikahnya. Ada ininya, wali segala macam. Tidak dicatat, tidak apa-apa, kan? Nak penting lah sah secara agama. Benar memang itu, betul itu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu tidak salah, betul. Namun yang menjadi persoalannya, ketika kita tinggal atau hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu harus dicatatkan karena berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, sahnya suatu perkawinan itu salah satunya itu apabila dicatatkan. Nah, jadi kalau menurut hukum Indonesia, hukum negara, kalau tidak dicatatkan itu tidak sah pernikahan itu. Nah, itulah efek-efek nanti ketika tidak dicatat itu banyak nanti, Pak. Mulai dari anak, mulai mungkin nanti bicara tentang harta warisan, peninggalan, yang sangat dirugikan dalam hal ini. Seperti itu. Next. Nah, jadi tadi tata cara terkait masalah perkawinan itu, walaupun secara agama atau kepercayaan itu adalah sah, namun karena secara negara ini tidak tercatat itu adalah tidak sah, disitulah sebetulnya menjadi istilahnya itu
ada upaya paksa. Upaya paksa itu dalam arti kalau pernikahan itu tidak dicatatkan, konsekuensinya itu adalah di dalam akte kelahiran anak itu tidak ada nama bapak, jadi cuma ada nama ibu. Jadi kalau di catatan sipil itu, mereka itu ketika ada masyarakat perkawinan nikah siri yang tidak dicatatkan di catatan sipil, tetap mereka catatkan, karena itu kewajiban mereka untuk mencatat, tapi bukan mengesahkan. Nah, itu harus digarisbawahi, bukan mengesahkan. Nah, jadi penting pencatatan itu. Kalau misalnya kita orang Islam kita ke KUA, kalau orang non-Muslim kita datang ke kantor catatan sipil. Itulah untuk memenuhi yang tadi pasal 2 itu. Nah, bukan awam ya, maksudnya ngapa sih pernikahan itu tidak dicatat? No, apa mungkin jadi masalah nih bahasanya gitu. Kalau kita yang normal-normal saja itu nikah, ngapa pula nak ditutup-tutup ya? Tapi, nah, penyebab tidak dicatatkan itu biasanya ada dugaan poligami biasanya. Aki punya terikat dengan istri yang sebelumnya, mungkin lama berpisah, tetapi secara hukum belum cerai. Kadang-kadang yang kayak gitu pun terjadi, Pak. Jadi misalnya mungkin 5 tahun bisa rumah, tapi secara hukumnya belum ada akta cerai tadi, akhirnya mereka nikah siri. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa yang tidak tercatatkan tadi. Kalau mereka nikah siri, ya memang sah secara agama, tapi tidak bisa dicatatkan. Persoalannya ketika mereka punya anak, anaklah yang akan menjadi korban nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kenapa perlunya pencatatan tadi. Yang kedua, karena mungkin ketidaktahuan. Tapi rasanya kalau di zaman sekarang yang tingkat digitalnya, sosmed, rasa-rasanya nggak tahu gitu ya. Nah, kalau dulu masih mungkin lah, tahun 80-an misalnya. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya enggak. Nah, atau itu tadi untuk menutupi aib atau kurang umur. Nah, kurang umur ini memang sekarang jadi persoalan. Kalau dulu sebelum peraturan surat edaran Mahkamah Agung yang saya tahun 2021 atau 2020 saya lupa surat edarannya, perempuan itu minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun dulu. Sekarang ini laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Artinya ketika mereka mau, ya maksudnya kalau terjadi sekarang ini kan kenakalan remaja luar biasa, Bu. Jadi teman-teman yang dari LKBH ini memang kebanyakan mereka juga staf di pos bantuan hukum pengadilan agama. Terkadang dilema, lah mengandung nak nikah tidak dapat, akhirnya muat